Baik Dewan Juri sekalian yang saya hormati, sebelumnya kami mengakui dengan apa yang dikatakan mengenai kapabilitas yang dimiliki oleh suatu pemerintah dalam mendanai dan memfasilitasi peserta dalam perlombaan olahraga tingkat dunia. Namun ada beberapa hal yang sebelumnya perlu diperhatikan sebelum dapat sepenuhnya beralih ke dalam hal tersebut. Berkaca pada salah satu peran pemerintah dalam bidang olahraga, tentulah dengan mendukung atlet-atlet yang siap untuk dapat maju ke panggung yang lebih tinggi. Perlu diperhatikan bahwa jika negara hanya mempersiapkan ruang ataupun fasilitas kepada mereka yang sudah di tahap pelatnas saja, maka akan menimbulkan ketimpangan dalam kalangan atlet bangsa terhadap tingkatan di bawahnya. Jika tim pro mengatakan sebelumnya telah dialokasikan dengan baik, maka kami selaku tim kontra akan menanyakan kembali mengenai mereka yang berbakat dan memiliki kemampuan yang baik serta berpotensi, namun dalam bidang olahraga yang kurang diperhatikan pemerintah, sehingga dinilai kurang berprestasi. Adanya kami bukanlah menolak segala bentuk pendanaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap olahraga yang berprestasi. Namun adanya kami untuk meyakinkan bahwa adanya aktor lain yang juga harus diprioritaskan meski tidak dalam kurung bidang olahraga berprestasi dan sebagainya. Kita perlu melihat dari sudut pandang yang berbeda dan melihat bagaimana pemerintah mengabaikan bidang olahraga lain serta kurang memfasilitasinya dari berbagai segi. Maka dari itu, kami akan membuktikan bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan ketimpangan dalam perkembangan olahraga nasional. Dewan juri sekalian, terdapat beberapa poin yang akan kami jelaskan untuk mengubah cara pandang atau asumsi tim pro dalam menghadapi kasus ini. Poin pertama, adanya risiko konflik ataupun kasus penyuapan terhadap proses atau mekanisme untuk mencapai tingkatan pelatnas. Sebagaimana yang disampaikan oleh tim pro, mekanisme yang disampaikan sangat kompleks dan terstruktur namun tidak secara langsung memikirkan risiko yang memungkinkan terjadi. Mengambil contoh, dalam pertandingan antar klub sebagai pijakan awal seorang atlet sering terjadi kasus ketidaktransparan mekanisme sehingga atlet yang seharusnya tidak maju ke tahap selanjutnya menjadi diprioritaskan oleh pihak-pihak tertentu. Memang benar bahwa risiko tersebut dapat diminimalisir melalui pengawasan yang kuat. Namun hal tersebut justru menunjukkan bahwa kebijakan ini membutuhkan sistem yang sangat ketat agar tidak menciptakan ketidakadilan baru bagi atlet yang memiliki potensi tetapi belum mendapatkan perhatian yang sama. Prestasi yang ada saat ini adalah diri suatu atlet yang sudah masuk ke tahap pelatnas tentulah sudah melalui banyak investasi di masa lalu. Namun apakah hal tersebut memiliki kejelasan dan keterasparanan dalam segi prosesnya? Poin kedua dalam argumen saya kali ini adalah mengenai kurangnya perhatian terhadap cabur atau cabang olahraga lain yang tentunya berprestasi namun belum pada tingkat dunia. Dalam hal ini, kita dapat mengetahui bahwa memprioritaskan olahraga yang berprestasi pada tingkat dunia dapat diartikan dengan pengurangan prioritas terhadap cabur lain yang dinilai tidak pada tingkat tertentu, tidak atau tingkat tersebut. Secara perlahan, pemerintah akan menghambat atau bahkan mematikan dan mengeliminasi atlet-atlet muda yang seharusnya dapat berjuang dan maju ke kancah internasional bila diprioritaskan sama ratanya. Tugas pemerintah bukan hanya mengutamakan perolehan medali yang intensif, namun, perlu mengutamakan perkembangan cabur di suatu negara agar lebih setara dan memunculkan atlet cabur baru yang agar lebih berkembang. Berlanjut dari poin kedua, akan berkaitan dengan poin ketiga yang akan saya sampaikan. Poin ketiga yang perlu Dewan Juri dan tim pro sekalian ketahui adalah risiko kebergantungan suatu pemerintah negara terhadap cabur-cabur tertentu yang telah berprestasi terutama dalam tingkat dunia. Hal ini tentulah berbahaya dan kurang diperhatikan oleh tim pro dalam pembahasannya. Jika suatu pemerintah hanya memprioritaskan pendanaan dalam sektor olahraga yang berprestasi di tingkat dunia, maka cabur lain yang seharusnya dapat diupayakan agar dapat maju pula dalam kancah internasional mau tidak mau harus mundur. Sebab kurangnya dukungan akibat pendanaan yang lebih diprioritaskan kepada atlet yang sudah masuk dalam tahap tertentu. Mungkin tim pro akan membantah pernyataan kami dengan mengatakan bahwa sumber daya yang dimiliki suatu negara tentu terbatas. Kita perlu melakukan efisiensi dengan memprioritaskan apa yang sudah dibangun sekarang. Namun, hal tersebut akan menimbulkan kesalahan berpikir mengenai konsep efisiensi dan keadilan dalam proses pendanaan. Bahwa sesungguhnya yang dimaksud keadilan dalam proses pendanaan bukanlah secara tidak langsung dibagikan secara merata dan menimbulkan krisis pendanaan. Namun yang dimaksud efisiensi dan keadilan pendanaan apabila semua cabur merasa terpenuhi dari segala bentuk fasilitas mendasar yang harus dimiliki guna melahirkan atlet baru untuk maju ke pelatnas.
Justru, hal ini lebih baik dibandingkan dengan pernyataan yang disampaikan pembicara pro. Dewan juri sekalian, terdapat kesalahan berpikir lainnya yang perlu diperbaiki dalam pernyataan yang disampaikan tim pro, yaitu mengenai aktor yang hanya berfokus pada aktor-aktor yang merasakan dampak positif dalam tahap akhir suatu kompetisi untuk mencapai panggung dunia. Tim pro tidak melihat dari kacamata atlet-atlet muda atau aktor lain yang sebenarnya menjadi pelahir generasi berprestasi lainnya di masa depan. Oleh karena itu, Dewan Juri, argumen yang ditawarkan oleh tim pro tidak mampu menjawab permasalahan utama dalam ekosistem olahraga nasional. Dan kami bangga sebagai tim oposisi yang dapat membela hal tersebut. Terima kasih.